Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah jamaah kajian rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah wa syukurillah, ya, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, ya, dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepadanya, yaitu ibadah thalabul ilmi, yang ini merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Maka ikhwas sekalian, kita bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut, ya, dengan senantiasa kita melaksanakan ibadah kepadanya. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita dalam hadis, ya, Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masuk ke hadis yang ke-9, ya, dengan redaksi hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama, ya, ahlakal ladina min qablikum, fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Dari Abu Hurairah, ya, semoga Allah meridainya, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang, ya, apa yang aku larang kalian darinya, maka ijtanibuhu, jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, ya, dan apa-apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka kerjakanlah semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim, karena, ya, yang membinasakan kaum sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka, wahtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka banyak berselisih terhadap nabinya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ada di nomor 720 atau 7288. Sebagian mengatakan 6777. Kemudian hadis riwayat Muslim 1337. Ya, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ya, dan nama asli beliau adalah Abdurrahman ibn Sahra, ya, Ibrahim ibn Sahr
radhiyallahu taala anhu, ya, beliau termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya, bahkan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Padahal kita tahu ikhwas sekalian bahwa Abu Hurairah memasuki kota Madinah dan mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya di tahun ke-8 Hijriah. Ya, artinya berarti mendampingi Rasul berapa tahun, Pak? Karena Rasul meninggal di tahun 11. Berarti tidak, ya hampir mungkin 3 tahun saja. Ya, mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ketekunan beliau mendampingi Rasul, beliau menjadi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, sehingga beliau pun tidurnya di masjid terkadang. Ya, termasuk ahlu suffah. Ya. Nah, ya, dan kita tahu Abu Hurairah termasuk orang yang berbakti kepada ibunya. Hingga suatu ketika ibunya masih dalam kondisi kafir, ya, beliau mendengar atau meminta dan mendakwahkan Islam kepada ibunya supaya memasuk Islam. Tetapi ibunya tidak mau, bahkan memperdengarkan sesuatu atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga membuat Abu Hurairah menangis dan mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meminta agar ibunya didoakan masuk Islam, diberi hidayah. Ya, maka ternyata setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, Abu Hurairah pulang, ya, ibunya kemudian masuk atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kenapa disebut Abu Hurairah? Ya, Hurairah itu tasgir dari Hirun. Ya, Hirun itu artinya kucing, Pak. Ya, dan beliau kenapa disebut Abu Hurairah, bapaknya kucing? Karena beliau mahu hirrah qad allafaha wa allafathu. Ya, beliau selalu membawa satu kucing, bahkan dimasukkan ke dalam dalam bajunya gitu kan. Ya, jadi benar-benar menyayangi kucing tersebut. Ya, maka beliau terkenal dengan sebutan Abu Hurairah. Nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhar. Naam. Baik, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah sering saya sampaikan. Kalimat sami'tu, ya, lebih kuat daripada kalimat qala. Itu. Kalau sahabat mengucapkan sami itu Rasulullah, berarti tandanya sahabat itu mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pakai kalimat sami itu. Ya, dan ini lebih kuat dibanding dengan ucapan qala. Karena ucapan qala bisa jadi sahabat tidak mendengar langsung dari Rasul, tapi mendengarnya dari sahabat yang lain, dan ini boleh di antara para sahabat meriwayatkan hadis. Ya, misalnya Abu Hurairah ketemu Abdullah ibnu Umar, ya, yang habis dapat hadis dari Rasulullah gitu. Ya, maka Abu Hurairah bertanya apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian disampaikanlah hadis. Ya, di tempat lain Abu Hurairah menyampaikan hadis tadi dengan kalimat qala Rasulullah. Ya, dan ini boleh di antara para sahabat Nabi. Tapi kalau sami itu, ini berarti langsung mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu." Apa yang aku larang kepada kalian, fajtanibuhu. Maka ijtinab. Apa ijtinab? Jauhilah. Ya, jauhilah. Ya, artinya apa? Apa yang aku larang untuk kalian, kalimatnya bukan fatruku, tinggalkan, tapi fajtanibuhu, jauhilah. Dan ini lebih tinggi daripada kalimat, ya, daripada kalimat jangan tinggalkan. Daripada kalimat tinggalkan. Kenapa kalimat jauhilah lebih kuat daripada kalimat ya tinggalkan? Karena makna ijtinab itu adalah ya engkau berada di seberang sungai dan larangan itu berada di seberangnya. Ini makna dari ijtinab.
Ya, engkau berada di seberang sungai dan yang dilarang berada di seberangnya. Ini kalimat dari ijtinab namanya, Pak. Jauhilah. Ya, beda kalau tinggalkan udah. Ya, makanya kalimatnya fajtanibuhu. Kemudian apa? Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Beda dengan perintah, apabila aku memerintahkan kalian, maka lakukan semampu kalian. Ya, lakukan semampu kalian. Ya, kemudian beliau mengucapkan bahwa sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian itu binasa karena banyaknya pertanyaan dan banyaknya perselisihan mereka terhadap nabinya. Nah, hadis ini ikhwas sekalian, hadis ini menjelaskan tentang kaidah larangan dan perintah. Kaidah larangan dan perintah. Hadis ini muncul suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan manusia. Begitu beliau berkhutbah, salah satu isinya ayyuhan nas qad faradallahu lakum atau innallaha azza wa jalla qad farada alaikumul hajj fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mewajibkan kalian untuk berhaji. Maka laksanakan haji. Kemudian apa? Faqala rajulun, ada seorang sahabat ngomong, aqullu amin. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Dan Rasul diam. Fasakata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini nanya sampai 3 kali. Apakah setiap tahun ya Rasul? Rasul kemudian di kali yang ketiga mengatakan, lau qultu na'am lawajabat wala mastata'tum. Seandainya saya mengatakan iya, berarti yang terjadi apa? Wajib setiap tahun. Dan kalian tidak akan mampu. Dan ini kita bisa melihat, ketika misalnya hajinya cuma orang-orang Saudi saja mungkin akan mudah, tapi sekarang dari segala penjuru dunia. Makanya kalau seandainya Rasul mengatakan iya, berarti wajib setiap tahun haji bagi orang yang mampu. Tapi ini tidak akan mungkin mampu. Dalam riwayat yang lain al-hajju marrah. Haji itu sekali. Kemudian lebihnya adalah tatau sunnah. Lalu beliau mengatakan, daruni ma taraktukum. Apa? Cukup bagi kalian apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Artinya kalau saya ngomong selesai gitu. Jangan bertanya lagi. Fa inna mahalaka man kana qablakum bikasrati su'alihim wa ihtilafihim ala anbiya'ihim. Yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian apa? Banyaknya pertanyaan kalian dan perselisihan kalian terhadap nabi-nabi kalian. Kemudian beliau mengatakan fa idza amartukum bi syai'in, kalau aku memerintahkan kalian sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'uuhu. Tapi kalau aku melarang kalian, maka jauhilah, maka tinggalkannya. Nah, maka dari sini ikhwas sekalian ada 2 kaidah di sini, yaitu kaidah larangan dan kaidah perintah. Apa kaidah larangan? Nabi mengatakan di sini, manahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang buat kalian, maka jauhilah. Apa yang aku larang buat kalian, maka jauhilah. Nah, apa tadi kalimat fajtanibuhu? Dan sudah saya katakan tadi, kalimat fajtanibuhu artinya jadikan perkara yang haram di satu sisi dan engkau berada di sisi yang berlawanan. Ibarat kata ada di seberang sungai. Ini yang dilarang di seberangnya, kita berada di seberang sungai yang lain. Itu kalimat fajtanibuhu, Pak. Kalau jadi lebih kuat kalimatnya. Maka jauhilah.
Makanya Nabi sering menggunakan kalimat ijtanibu dan lain sebagainya. Jauhilah untuk kalian. Nah, maka ikhwas kalian, banyak hal-hal yang Allah dan Rasulnya haramkan. Dan kalimatnya bukan jangan lakukan biasanya. Tapi apa? Jangan dekati. Artinya Pak, jangan mendekati lebih kuat daripada jangan lakukan. Ya tadi ijtinab namanya. Contohnya ketika Allah mengatakan wala taqrabu zina. Ya. Jangan kalian dekati zina. Ya. Berarti apa? Segala hal yang menjadikan seseorang mendekati zina ini terlarang dan diharamkan. Ya, ini terlarang dan diharamkan. Ya, maka ini kalimatnya lebih kuat daripada jangan berzina. Ya, tapi kalimatnya jangan dekati zina. Ya. Nah, seorang mukmin ketika menghadapi kalimat ini, maka berarti apa? Yang dipahami mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukan. Ya, tapi ada sebagian mengatakan yang tidak boleh mendekati kalau melakukan boleh. Ya, ini jelas sebuah penafsiran yang tidak benar kan gitu. Ya. Nah, berarti ikhwas kalian, ketika Allah mengatakan wala taqrabu zina, segala sarana yang menjadikan seseorang berzina pasti dilarang dalam Islam. Di antaranya misalnya apa? Berdua-duaan dengan lain jenis yang bukan mahram. Nah, ini sarana menuju perzinaan. Termasuk di dalamnya apa? Ya, pacaran misalnya. Tidak ada di dalam Islam pacaran syariah, kan nggak ada. Ya, pacaran Islami apa gimana? Jauh-jauhan Ustaz, nggak mungkin. Ya. Kemudian apa? Nabi mengatakan alala yahluanna rajulun bimra'atin illa kana thalisahuma syaiton. Janganlah laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita. Karena apa? Yang ketiganya pasti setan. Ngapain setan, Pak? Nonton doang kan enggak. Ya, apa yang dilakukan? Pasti menggoda dia. Ya, menggoda dia. Nah, ini yang terjadi. Nabi juga mengatakan iyyakum waddukhul alal mar'ah atau alal nisa. Hati-hati kalian memasuki wanita yang sedang sendirian. Ya, jadi ada rumah, di situ hanya ada wanita sendirian, kemudian memasuki rumahnya, Nabi mengatakan tidak boleh, hati-hati. Sahabat nanya, "Ya Rasul, bagaimana kalau saudara ipar?" Ya. Bagaimana dengan alhamu ya Rasul, saudara ipar? Maka Nabi SAW mengatakan alhamu al-maut. Ya, yang namanya saudara ipar adalah kematian. Artinya apa? Ya, ini lebih parah. Ya, bahaya. Saudara ipar bukan mahram, tidak boleh. Karena kebanyakan orang mungkin berpikir yang masuk saudara ipar aman gitu kan. Ya, padahal Nabi mengatakan itu sebuah kehancuran. Ya, maka ikhwas sekalian, segala yang menjadikan sarana perzinaan pasti dilarang. Ya. Allah juga memerintahkan untuk menjaga pandangan bagi laki-laki dan perempuan dan segala hal. Baik. Kemudian ini kaidah dalam larangan. Jadi kalau ada larangan intinya tinggalkan. Gitu kan. Sebisa mungkin tinggalkan. Ya. Tapi berbeda pada perintah. Nah, sekarang kita kaidahnya perintah. Allah Rasul mengatakan apa? Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan kalian, lakukan semampu kalian. Nah, beda kan? Kalau larangan, jauhi udah. Tapi begitu perintah, lakukan semampu kalian. Ya. Baik, maka ini ya seperti apa yang Allah sampaikan di dalam surat At-Taghabun ayat 16. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah menurut kemampuan kalian. Berarti di sini hadis ini memerintahkan kita untuk mengerjakan perkara yang diperintah semaksimal mungkin. Meskipun ikhwas kalian, kita itu tidak berdosa kalau apa? Kalau tidak mampu untuk mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, kalau tidak mampu untuk mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, seperti misalnya
Ya kita sholat, rukunnya sholat kan berdiri gitu kan. Ya, tapi kalau kita nggak mampu berdiri karena ada satu sebab, entah itu kakinya sakit atau mungkin terkena ya asam uratnya kambuh misalnya, ya dan dia nggak bisa berdiri, ya maka dalam kondisi itu dia bisa untuk ya duduk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan mengatakan sholli qaiman, ya berdirilah kamu saat sholat. Ya ini kalau orang sholat hukum asalnya ya wajib berdiri, Pak. Ya kalau dia nggak berdiri ya salah. Ada orang sehat-sehat aja tapi setiap sholat duduk kan itu. Ya ini tentu ya, tidak tepat karena apa? Ya berdiri adalah rukunnya sholat di dalam sholat wajib. Kalau sholat sunnah silahkan. Tapi dalam sholat wajib untuk berdiri. Nah, ya terkadang ada orang, ya wallahu alam kita katakan, ada orang sebenarnya dia itu untuk berdirinya bisa, cuman memang ketika sujud atau ruku nggak bisa gitu. Ya akhirnya dia harus duduk. Maka yang harus dilakukan dia itu apa? Pada saat awal berdiri, kemudian nanti pada saat ruku atau sujud baru duduk, tidak langsung untuk ya duduk seperti itu harusnya. Kecuali kalau memang dia nggak mampu berdiri, gitu kan, tidak kuat lagi untuk berdiri, dia berarti harus langsung duduk dan lain sebagainya. Ya maka ini yang tepat. Contoh lagi penerapan kaidah perintah di sini. Kita diperintahkan untuk apa? Membantu orang-orang fakir. Dan orang fakir banyak. Tapi kita tidak dituntut untuk menjadikan mereka kaya dengan bantuan kita. Maksudnya gitu loh. Ya artinya kita membantu mereka semampu kita. Ya, ada orang fakir, ya sudah kita bisa bantu misalnya sebagiannya. Ya kita kasih infak misalnya cuma bisa ya sedikit dan lain sebagainya. Bukan kewajiban kita kamu bantu sampai dia kaya, bukan. Ya artinya apa? Sesuai dengan kemampuan. Kemudian ada hal yang ya mungkin menjadi perbincangan para ulama adalah mana yang lebih utama, mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Ya, mana yang lebih utama, mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Taib. Dikatakan oleh para ulama ini bisa ditinjau dari beberapa sisi. Ya, sisi yang pertama adalah ya jika ditinjau dari segi mudah dan tidaknya, maka meninggalkan larangan lebih mudah dan lebih utama. Ya, karena hakikat meninggalkan larangan kan apa, Pak? Jangan lakukan, ya udah jangan lakukan, gampang. Selesai. Ya. Jadi hakikat meninggalkan larangan adalah hanya tidak mengerjakannya. Beda kalau perintah. Kalau perintah kita butuh usaha gitu loh. Lakukan sholat, ya kita kan butuh usaha. Ya menggerakkan tubuh kita untuk melakukan wudhu, ya melangkah ke masjid. Nah, ini butuh usaha dan pengorbanan. Ya, nah makanya berbeda dengan larangan. Kalau perintah butuh usaha dan pengorbanan untuk melakukannya. Ya makanya Nabi tatkala berbicara tentang perkara yang dilarang, ya beliau memerintahkan kita jauhi gitu. Ya jauhi larangan tersebut. Karena gampang, ya jangan minum khamar. Ya udah berarti jauhi khamar, selesai. Ya, jauhi khamar. Ya, ketika ada orang minum khamar, jangan kita dekat-dekat. Ya, ketika ada ya orang menjual khamar, jangan kita beli dan lain sebagainya. Ya. Berbeda dengan perintah, Rasul mengatakan semampu kita. Ya seakan-akan Rasulullah mengatakan kita pasti mampu untuk meninggalkan perkara yang dilarang, ya tapi untuk melakukan kewajiban maka semampu kita. Namun tentunya ikhwas sekalian, hal ini tidak berlaku secara mutlak. Ya, kenapa? Kadang meninggalkan larangan lebih berat gitu daripada melaksanakan perintah. Seperti misalnya ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, Pak.
maka kita dilarang untuk melakukan niyaha. Apa tuh niyaha, Pak? Meratapi kematian. Nah, ini biasanya sulit. Apalagi kalau istri misalnya ditinggal suami. Itu akan sangat sulit untuk bisa meninggalkan larangan niyaha tersebut. Kenapa? Saking cintanya. Akhirnya muncul kalimat-kalimat yang tidak tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, protes terhadap takdir. Berat mencegah lisan ini untuk tidak mengatakan sesuatu yang dilarang. Kemudian apa? Tidak boleh berzina. Kalau nggak ada orangnya, nggak ada gangguannya, gampang. Tapi begitu seseorang diganggu dan digoda, apalagi yang ganggu wanita cantik, punya kedudukan, apalagi kemudian dia misalnya anaknya raja dan lain sebagainya. Udah gitu sendirian lagi. Kamarnya udah dikunci lagi. Dalam kondisi kayak gini, kira-kira bapak kuat gak kan gitu? Kalau yang ganggu jelek kan gitu, apalagi dia miskin dan lain sebagainya, mungkin akan mudah. Ini yang ganggu cantik, kemudian apa? Punya kedudukan, sendirian lagi. Biasanya di sini butuh pengorbanan yang berat. Makanya apa? Kita lihat di sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Salah satunya siapa? Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan. Dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini jelas dapat kelas VIP nanti di padang pasir, di padang mahsyar, Pak. Apa? Dapat naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini makanya ikhwas sekalian, kalau kita lihat Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam itu kan ujiannya banyak, Pak. Dimulai dari saudara-saudaranya iri, yang mana menjadikan iri dengki ini menjadikan Nabi Yusuf apa? Harus diseburkan ke dalam sumur. Kemudian diangkat. Habis itu dijadikan budak. Kemudian macam-macam sampai digoda oleh seorang wanita yang disebut katanya namanya Zulaikha. Maka kata para ulama, ujian terberat Nabi Yusuf kapan? Ketika digoda Nabi Zulaikha. Bukan ketika dia dijatuhkan ke dalam sumur. Bukan ketika dia dimasukkan penjara, tidak. Paling berat. Makanya kalau disuruh milih antara penjara atau tetap bebas dengan kondisi digoda, Nabi Yusuf milihnya penjara akhirnya. Kenapa Nabi Yusuf paling berat ujiannya? Yaitu Nabi Yusuf digoda oleh wanita yang cantik, punya kedudukan, sendirian. Tambah lagi apa? Nabi Yusuf masih bujang. Tambah lagi Nabi Yusuf bukan penduduk asli situ. Banyak hal yang menyebabkan Nabi Yusuf harusnya mudah untuk berzina. Tetapi apa? Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah menjaganya. Qala ma'adzallah, katanya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian mengatakan bahwa meninggalkan perintah meninggalkan larangan itu lebih mudah daripada melaksanakan perintah. Tetapi tentunya ini tidak mutlak. Yang kedua, jika ditinjau dari zat amalan, nangdur fi, kita lihat di zat amalan tersebut, maka mengerjakan perintah lebih utama. Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan melaksanakan perintah adalah melakukan sesuatu kegiatan. Beda dengan orang meninggalkan yang terlarang, dia nggak perlu lakuin apapun gitu kan. Jangan minum khamar, udah nggak usah lakuin apapun. Nggak usah datang ke tempat khamar, nggak usah beli khamar, selesai. Tapi kalau melaksanakan perintah kan ada sebuah kegiatan.
Aqimis sholah berarti tadi sudah saya katakan, dia berwudu, dia sholat dan lain sebagainya. Ya. Laksanakan puasa, dia melakukan sebuah kegiatan di sini. Maka dikatakan di sini kalau ditinjau dari zat amalan, mengerjakan perintah lebih utama dibanding dengan meninggalkan larangan. Demikian juga perintah adalah sesuatu yang memang ditujukan untuk dikerjakan. Adapun larangan yang terpenting adalah tidak terjerumus di dalamnya. Kan gampang. Ini yang kedua. Terkait mana yang lebih utama, meninggalkan perintah atau menjauhi larangan. Nah, yang ketiga, dari sisi kemudahan bertaubat. Mana yang lebih mudah taubat? Antara orang yang meninggalkan perintah atau melaksanakan larangan. Ini disuruh diperintah, tapi dia nggak mau. Ya berarti kan dia meninggalkan perintah. Atau seseorang dilarang, tapi dia melakukan. Mana yang lebih mudah untuk bertobat kira-kira, Pak? Yang melakukan larangan berarti. Yang melakukan larangan lebih mudah bertobat daripada meninggalkan perintah. Ya, jawabannya betul seperti itu. Dari mana kita lihat? Ya, dari kejadian iblis dan Adam. Dari kejadian iblis dan Adam. Iblis apa yang dilakukan sehingga dia diusir dari surga? Ya. Sebelum menggoda Adam, tidak mau sujud. Berarti sujud ini perintah bukan, Pak? Perintah oleh Allah untuk sujud, tapi dia nggak mau sujud. Berarti dia kategori meninggalkan perintah. Ya, diperintah tapi nggak mau. Terus apakah dia habis itu tobat? Oh, nggak tobat. Justru malah semakin besar kesombongannya. Ya. Nah, Adam, apa kesalahannya Adam? Ya, mengikuti iblis apa itu? Memakan buah yang terlarang. Ini berarti Nabi Adam melaksanakan larangan, benar kan? Ya, Nabi Adam melaksanakan larangan. Kamu jangan makan pohon ini. Kalimatnya jangan, tapi malah dimakan. Akhirnya dia telanjang, kemudian dikeluarkan dari surga. Tapi Nabi Adam bertobat nggak? Bertobat. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya dzalamna anfusana, kami mendolimi diri kami sendiri. Ya kalau kau tidak mengampuni kami kan gitu, dan tidak merahmati kami menjadi orang-orang yang rugi katanya. Maka kata para ulama, dari kejadian ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan perintah lebih sulit bertobat daripada orang yang melaksanakan larangan. Faktor yang lain apa, Pak? Orang melaksanakan larangan tahu kalau ini larangan biasanya. Ya, makanya seseorang bisa jadi antara orang yang tidak mau sholat dengan orang yang minum khamr, lebih mudah bertobat orang yang minum khamr. Kenapa? Karena tahu khamr ini terlarang. Ya, beda kalau kamu sholat tapi nggak mau sholat. Ya, mungkin dia akan terus-terusan melakukan atau meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ditinjau dari mana yang lebih mudah bertaubat. Meskipun tentunya semua hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Selanjutnya ikhwas sekalian, kaedah dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ya, banyak kaedah, tapi kita sebutkan 2 kaedah saja. Ya, yang tentunya disepakati oleh para ulama antara perintah dan larangan. Yang pertama, la harama ma'ad darurah. Yang pertama, tidak ada yang namanya haram dalam kondisi
darurat. Ya, apa? Tidak ada yang namanya haram dalam kondisi darurat, itu nggak ada. Artinya apa? Dalam kondisi darurat, ya, kemudian dia harus melakukan hal yang diharamkan, maka ini adalah hal yang ya diperbolehkan. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 3 misalnya. Allah mengatakan famaniturra. Maka siapa ya dalam kondisi darurat fi mahmasatin ghairu mutajanifin li ismi, karena kelaparan dan dia tidak bertujuan untuk bermaksiat kepada Allah, fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada orang kelaparan, ya, benar-benar sudah kelaparan, ya, dan ternyata ada apa? Ada bangkai. Bangkai halal atau haram, Pak? Haram. Kecuali 2 bangkai, bangkai ikan dan belalang aja gitu kan. Ya, ada bangkai. Ya, bangkai itu berarti bisa jadi hewan yang disembelih tidak dengan cara yang syar'i misalnya. Ada kambing mati gitu kan, matinya ketabrak dan lain sebagainya, ini bangkai berarti. Berarti dia boleh untuk memakan bangkai tersebut, padahal ini haram. Ya. Namun yang perlu diingat bahwa yang demikian itu boleh dilakukan kalau terpenuhi 2 syarat. Ya, jadi ya, tidak ada yang namanya haram dalam keadaan darurat, tentunya terpenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, tidak ada alternatif selain yang haram tersebut. Artinya nggak ada alternatif lain nih. Ya. Yang kedua, ya, dengan melakukan yang haram tersebut tujuannya benar-benar terwujud. Ya. Tujuannya benar-benar terwujud. Artinya apa? Contoh tadi, orang kelaparan. Ya. Kemudian apa? Dia berada di padang pasir. Sendirian, makanannya habis, gak ada apapun. Ternyata dia mendapati bangkai. Yang pertama, gak ada alternatif lain. Tinggal bangkai ini. Tinggal adanya bangkai ini. Yang kedua, kalau dia makan bangkai ini, tujuannya benar-benar terwujud apa? Kelaparannya hilang. Maka kalau terpenuhi 2 syarat ini berarti selesai. Dia boleh makan bangkai. Dia boleh makan bangkai. Ya, ini penerapan kaidah la harama ma'ad darurah. Ya. Apa? Tidak ada yang disebut haram dalam kondisi darurat. Taib. Makanya, bolehkah dia dalam kondisi seperti ini, bangkai dia makan nih, makan secukupnya aja tentunya. Begitu sudah kenyang, boleh nggak dia bawa bangkai itu dalam perjalanan? Maka lihat kondisi. Ya, artinya, kalau perjalanannya masih jauh dan kecil kemungkinan untuk mendapatkan makanan yang halal, ya, maka dalam kondisi seperti ini para ulama mengatakan dia boleh membawa sedikit. Ya, tapi kalau dia yakin perjalanannya tinggal sebentar lagi, ya mungkin ya setengah hari lagi. Yang penting ini saya makan ini setengah hari, insya Allah udah kenyang. Ya, pasti setengah hari akan mendapatkan yang halal, maka tidak boleh untuk membawa bangkai tersebut. Nah, ya. Saya muncul pertanyaan, Pak. Kalau ada orang haus, benar-benar kehausan, sudah ya di ambang batas kehausan, Pak. Tiba-tiba ada khamr. Bolehkah dia minum khamr, Pak? Hah? Ya, jawabannya tidak, karena khamr tidak mengatasi dahaga.
Ya, artinya orang minum khamr itu tidak menghilangkan rasa haus. Maka kalau dalam kondisi dia hilang atau benar-benar kehausan, kata para ulama, adanya khamr, tidak boleh dia minum khamr. Karena apa? Dalam dua syarat tadi. Yang pertama memang tidak ada alternatif lain, masuk. Tapi yang kedua, apakah ya terwujud ya hal yang tadi dikatakan apa? Ya, dengan menerjang yang haram itu tujuannya benar-benar terwujud. Ya, ternyata kalau minum khamr nggak terwujud, dia tetap haus. Ya, maka kata para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin mengatakan tidak boleh seseorang untuk minum khamr saat itu. Ya. Kapan dibolehkan minum khamr dan disebut darurat? Yaitu ketika orang itu tersedak. Apa kemasukan apa biasanya di sini? Ya, dan dia ini nggak ada minuman apapun kecuali khamr di situ untuk mendorong ya apa yang ada di tenggorokan. Kalau dia nggak minum, mati ini dia. Ya, maka dalam kondisi ini boleh dia minum khamr karena untuk mendorong ya supaya tidak mati. Ya, ini wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini sebagian para ulama membahas tentang kalimat ya apakah boleh berobat dengan yang haram? Apakah boleh berobat dengan yang haram? Ya, taib. Ya, kondisi pertama berobat dengan khamr misalnya. Berobat dengan khamr. Maka tentunya para ulama melarang hal tersebut. Berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya ketika ditanya tentang khamr bolehkah buat berobat, Nabi mengatakan innahu laisa bidawain walakinnahu da. Khamr itu bukannya obat, tapi dia adalah penyakit. Nah ini, jadi tentang khamr ini, ya para ulama mengatakan tidak boleh ya berobat dengan khamr. Ya, taib. Nah, bagaimana kalau selain khamr? Ya, selain khamr ini, ya apa gitu? Ya, maka ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama mengatakan haram secara mutlak. Ya, pendapat yang kedua boleh jika ya terpenuhi dua syarat tadi. Tidak ada alternatif lain dan menghilangkan darurat tersebut atau menghilangkan ya penyakit yang memang terwujud di situ. Wallahu a'lam. Ya, tentunya pendapat yang pertama ada dalilnya, yaitu Rasul mengatakan innallaha anzala da' wa dawa. Allah itu menurunkan penyakit juga menurunkan obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawaan, dan setiap penyakit pasti ada obatnya. Fatadawa wa la tatadawa bil haram. Maka berobatlah, jangan berobat dengan yang haram. Ini pendapat yang pertama. Meskipun hadis ini diperselisihkan, ada yang mendoifkannya, ada yang menghasankannya. Nah, pendapat yang kedua boleh jika terpenuhi dua syarat tadi. Ya, apa itu? Ya, tidak ada alternatif lain. Ya, yang kedua benar-benar terwujud yang ya dia inginkan misalnya. Ini pendapatnya Al-Imam ya Abu Hanifah dan sebagian Syafi'iyah. Ya, wallahu alam, dari dua pendapat ini kami tidak bisa merojihkan kedua-duanya atau tidak yamil ila salah satunya, tapi kalau kita melihat lebih baik cari yang halal dulu gitu. Berusaha mencari yang halal. Ya, dalam hal ini kalimat yang kedua ini maksudnya adalah ya obatnya gitu. Mana sih obatnya? Oh, ini halal, ini haram. Bukan cara penyembuhannya. Karena sebagian mengatakan dalam kondisi darurat orang datang ke dukun. Nah, ini bukan pengobatan. Kalau ini jelas sebuah kesyirikan. Yang kita bicarakan di sini adalah obat.
Ini obatnya terbuat dari zat yang haram misalnya. Ya, ini obatnya terbuat dari zat yang halal. Ya. Kalau itu terjadi perbedaan memang. Gitu kan. Cuman kalau dalam kondisi berobat, maka jelas cari berobat dengan cara yang halal. Jangan sampai mengatakan sudah dalam kondisi darurat, dia harus pergi ke dukun. Ya nggak bisa. Ya, karena pergi ke dukun adalah sebuah kesyirikan. Dan kita yakin seyakin-yakinnya dukun itu bukan penyembuh gitu loh. Ya, dia ini adalah orang yang mengetahui ilmu gaib. Makanya ketika kita datang ke dukun saja, datang nanya, sholatnya nggak diterima selama 40 malam. Apa makna sholat nggak diterima 40 malam, Pak? Ya, maknanya adalah bahwa sholatnya dia menggugurkan kewajiban betul, tapi nggak dapat pahala, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar dia menggugurkan apa? Kewajiban dia. Ya dia tetap wajib sholat. Bukan berarti wah saya habis dari dukun gak usah sholat 40 hari, enggak. Dia tetap wajib sholat dan kewajiban dia gugur. Cuman sholatnya tidak dapat pahala. Ini baru nanya bagaimana kalau dia datang dan meyakini bahwa dukun ini penyembuh dan lain sebagainya. Maka dia kafir dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Lu jelas. Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah. Kok kita percaya kalau dukun ini tahu ilmu gaib? Ya jelas dia berarti keluar dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka itu ya kalimat atau kondisi bahwa yang dimaksud terlarang di sini berobat, bukan melakukan pengobatan. Ya, dia meminum obat dari zat yang haram. Kalau dari khamr jelas haram secara mutlak. Ya, bagaimana dengan yang lain? Ya kadang kan ada pengobatan misalnya terbuat dari ada orang supaya kuat, kalau kuat bukan penyakit. Penyakit mah pakai tikus kecil katanya ya, atau apa itu? Nah itu kita juga ya kalau kami melihatnya masih banyak obat untuk mah gitu. Kenapa harus ke tikus cindil itu kan itu? Ya dan lain sebagainya. Maka ini perlu dilihat dari sisi itunya. Makanya kalau memang pendapat kedua benar-benar tidak ada alternatif lain. Yang kedua benar-benar menyembuhkan dan lain sebagainya. Ini kaidah yang pertama. Ya namun sudah hampir jam 9. Ya kita masuk ke tanya jawab dulu, insyaallah bab ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Atau kita tutup satu lagi kaidah yang kedua, mohon maaf supaya agak selesai, yaitu la wajiba ma'al ajzi. Tidak ada kewajiban kalau nggak punya kemampuan. Nah, ini sedikit kita bahas. Tidak ada kewajiban kalau tidak ada kemampuan. Artinya seseorang melakukan kewajiban gugur kalau nggak mampu. Ya seperti kita lihatlah haji. Haji kan jelas kewajiban, tapi kalau nggak punya kemampuan ya gugur. Ya, kalau nggak punya kemampuan gugur. Ada pertanyaan, Ustadz sekarang tuh haji boleh pakai sepeda lah. Ya, ini jelas membebani di luar kemampuan. Karena seseorang memasuki ke negara-negara juga butuh izin dan bahkan bisa jadi lebih mahal kondisinya daripada dia naik pesawat bisa jadi. Iya. Seseorang naik motor misalnya. Ya, dia harus izin ke setiap negara, memasuki kedutaan yang itu mungkin akan bayar dengan harga yang tidak sedikit misalnya. Ya, maka ya bukan berarti sekarang semua orang wajib haji, kenapa naik sepeda bisa gitu kan. Ya, karena gitu ada sebagian mengatakan sekarang semua wajib haji, kenapa? Naik sepeda bisa. Ya maka kita katakan ya tentunya tidak mudah. Ya seseorang menyeberangi di negara-negara juga butuh izin ya dan lain sebagainya. Wallahu alam. Kemudian contoh yang lain, tidak ada kewajiban bagi yang tidak mampu. Ya orang misalnya wajib puasa. Ya tapi dia sakit, ya berarti nggak ada kewajiban untuk puasa. Ya, tidak ada kewajiban untuk puasa. 6.
Salat misalnya, kewajibannya orang berdiri tadi, tapi dia nggak mampu berdiri, maka boleh salat dalam kondisi duduk. Duduk nggak bisa, maka boleh dalam kondisi miring ke arah kiblat. Nggak bisa juga, maka boleh dalam kondisi terlentang, dalam kakinya menghadap kiblat dan lain sebagainya. Seseorang tidak bisa menggunakan air, padahal yang namanya wudhu wajib pakai air, ya, karena alat pembersih utama air, mau mandi mau wudhu semuanya pakai air, ya, kecuali ketika istijmar, ya, membersihkan dari buang air besar, boleh menggunakan tisu dan lain sebagainya atau batu. Cuman mandi wajib, wudhu semuanya pakai air. Dalam kondisi dia kesakitan nggak bisa pakai air, maka boleh tayamum. Maka di sini kaidah tidak ada kewajiban bagi yang tidak mampu. Artinya seseorang yang tidak mampu melakukan kewajiban boleh baginya untuk, ya, menghilangkan atau tidak melakukan kewajiban tersebut. Ini dua kaidah, ya. Kalau yang pertama kaidahnya tentang larangan, tidak ada yang larangan dalam kondisi darurat. Yang kedua, tidak ada kewajiban dalam kondisi tidak mampu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang bisa saya sampaikan dulu di kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pekan keempat insyaallah, ya, melanjutkan hadis yang sama. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pertanyaan yang masuk kan dari abang kita bertanya kedua pertanyaan. Yang pertama, tadi dikatakan bahwa ulama berpendapat bahwa lebih berat melakukan perintah daripada meninggalkan larangan, karena meninggalkan larangan itu cukup tidak melakukan sesuatu. Kan tetapi kita di kondisi atau di zaman yang sangat stigma, di mana banyak larangan yang begitu mudah dilakukan, contoh melihat sesuatu yang haram di internet. Apakah ini masih bisa dikatakan bahwa meninggalkan larangan lebih mudah menurut Pak? Nah, saya jawab dulu yang pertama, bahwa tadi kita katakan mana yang lebih baik antara meninggalkan larangan atau melakukan perintah dan lain sebagainya, ya. Dan para ulama mengatakan ditinjau dari segi mudah atau tidaknya, dikatakan bahwa meninggalkan larangan lebih mudah karena tinggal meninggalkan. Cuman tadi saya katakan ini tidak mutlak, gitu kan. Bisa jadi meninggalkan larangan lebih berat. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh penanya, ya, dalam kondisi HP melihat, kemudian semua keluarga misalnya sudah ada atau sendirian di kamar, ya, gimana kita ninggalin? Ya, ternyata godaannya banyak untuk melihat hal yang diharamkan, kan berarti nggak mutlak. Bisa jadi ini lebih berat. Ya, jadi ini kan pendapat para ulama, ya. Tentunya pendapat para ulama berdasarkan ijtihad, tapi terkadang juga tidak kita terima secara langsung. Ya, karena apa? Ternyata realitanya ada yang berbeda. Ya, wallahu a'lam. Nah, ya. Mengenai tidak adanya keharaman dalam kondisi darurat. Ya. Bagaimana jika ada kasus seorang wanita yang harus safar bersama seorang sopir laki-laki untuk membantunya pindah kos, dan kondisinya itu di kota tersebut tidak ada sama sekali keluarga perempuan ataupun kenalan yang bisa dimintai bantuan. Apakah ini termasuk kondisi darurat yang diperbolehkan? Wallahu alam. Kalau kami melihat safar wanita berdua-duaan dengan supir itu hal yang terlarang. Ya, hal yang terlarang. Makanya, ya, usahakan ya jangan berdua-duaan gitu loh. Ya. Kalau di Jakarta misalnya kita lihat ada namanya joki 3 in 1 kan gitu dan lain sebagainya. Ya, berusaha mencari, ya, teman atau mencari, ya, mungkin komunitas kajian dan lain sebagainya, agar tujuan tidak berdua-duaan dengan sopir ini terwujud gitu.
Ya, sampai pun dalam kondisi harus mengajak anaknya dan lain sebagainya. Ya, karena kami pikir tidak ada tidak ada darurat dalam kondisi ini gitu kan. Ya, kalau memang dia harus memindahkan barang-barangnya, mungkin bisa jadi yang memindahkan barangnya supir, ya dia cari ojek wanita. Di Semarang ada nggak ojek syariah? Ya, kalau di Salatiga ada, alhamdulillah ojek syariah. Ya, jadi kalau mau cari ojek wanita bisa gitu kan. Sekarang agak mudah insya Allah gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya ini harus memindahkan ke satu kota dengan kota yang lain, gimana caranya? Ya udah, ini barangnya dibawa mobil, ya, kitanya mungkin cari wanita, ya, dan lain sebagainya. Kalau kami lebih melihat seperti itu, dalam hal ini tidak ada kondisi darurat. Sama dengan safar. Ya, sebagian mengatakan, Ustadz boleh nggak safar? Ya, wanitanya saya antar sampai bandara, nanti naik pesawatnya sendirian, nanti di Jakarta ada mahramnya lagi yang jemput. Kita katakan ini tetap diharamkan. Kenapa? Karena dia safar tanpa mahram. Loh Ustaz, paling perjalanan 1 jam. Ya, dan itu aman. Wallah alam, sebagian memang mengatakan kalau ada keamanan di situ diperbolehkan. Tapi kalau kita lebih melihat kemaslahatan, Nabi tidaklah melarang sesuatu kecuali di situ pasti ada hal yang terlarang, hal yang berbahaya. La tusafiru mar'ah illa ma'adhi mahramin, tidak boleh mar'ah itu bersafar kecuali bersama mahramnya. Ya, lakukan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Cukup? Tidak ada pertanyaan dari bapak-bapak? Baik. Kalau tidak ada, insya Allah kita lanjutkan di pembahasan minggu depan atau 2 minggu lagi terkait tentang kaidah perintah dan larangan. Ya, kita sebutkan dengan kalimat selanjutnya, yaitu kasratu masailihim, banyaknya pertanyaan itu menjadikan seseorang hancur dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.